Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabih ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengintrospeksi kualitas ketakwaan kita selama 1 minggu ini. Takwa dalam artian al-imtithalul awamir wa jtinabun nawahi. Bagaimana sikap kita selama 1 minggu ini dalam menjalankan segala perintah Allah. Bagaimana kualitas sholat kita, perintah sholat, bagaimana perintah berinfak, bagaimana perintah berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana perintah saling menyayangi sesama saudara semuslim, dan segala perintah-perintah yang lain. Sudah sebaik mana kualitas perintah itu kita laksanakan selama 1 minggu ini. Kemudian kedua, wajtidamun nawahi. Dalam kaidah, sesuatu yang dilarang itu
adalah kebalikan daripada perintah. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan sholat 5 waktu, itu artinya kita dilarang untuk tidak sholat. Atau perintah yang langsung, atau larangan yang agama kita melarangnya. Sudah sekecil apa, sudah sesedikit apa, larangan itu kita kerjakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya takwa ini, sehingga kita umat Islam akan saling mengingatkan. Setiap Jumat khatib akan menyampaikan wasiat takwa ini untuk khatib itu sendiri dan umumnya secara kepada seluruh jamaah. Karena takwa yang kita raih, takwa yang kita laksanakan di dunia inilah yang akan menyamai kita, membersamai kita dunia sampai alam-alam berikutnya. Sering kita mendengar riwayat Nabi menjelaskan bahwa manusia ketika tutup usia, kita ketika wafat, maka paling tidak ada 3 yang akan mengantarkan kita kepada alam lain, ke kuburan. Yang pertama adalah seluruh keluarga kita, handetaunan, teman-teman, itu akan mengantarkan kita sampai ke kuburan. Setelah orang yang meninggal itu turun ke kuburan, kemudian ditutup oleh tanah, selesai, semuanya akan kembali ke tempat masing-masing. Yang kedua, yang akan mengantarkan kita adalah hasil jerih payah kita di dunia. Harta kita, mobil kita mungkin mengantarkan kita. Hasil usaha kita akan mengantarkan sampai ke kuburan. Tetapi sekali lagi, dia pun akan kembali. Tidak ada yang turun ke kuburan itu atau menemani sampai alam barzakh. Kemudian ketiga adalah yang akan menemani kita mulai saat ini, itu takwa, hasil daripada amal yang kita lakukan. Menemani kita saat ini, setelah kita meninggal, takwa ini pun menemani kita berpindah dari alam dunia sampai alam barzakh. Ini takwa akan menemani kita. Alam barzakh adalah alam penantian. Semua yang telah meninggal itu berkumpul di alam barzakh. Setelah dunia ini kiamat, maka akan berpindah dari alam barzakh ke alam mahsyar, tempat penentuan. Nah, di situ pula lah ketakwaan kita akan membersamai kita sampai penentuan apakah kita menempati kebahagiaan atau kebalikannya. Nah, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, hal yang sering kita inginkan adalah kebahagiaan itu sendiri. Tetapi bagaimana kebahagiaan kita di dunia ini bukan hanya sekedar bahagia di dunia, enak di dunia, menikmati dunia. Tapi terpenting adalah bagaimana kebahagiaan dunia yang kita rasakan mungkin pada saat ini itu tidak berakhir di dunia saja, akan tetapi melanjutkan sampai kebahagiaan akhirat. Itulah doa yang sering kita memohon kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kebaikan di dunia ini. Yang kedua, permintaan kita adalah wa fil akhirati hasanah. Demikian halnya kebahagiaan dan kebaikan di akhirat. Kemudian ketiga adalah wa qina adzabannar. Jauhkan dari siksa neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kita minta setiap saat, setiap waktu kepada Tuhan, itu sebenarnya akan terkait dengan doa ini. Atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan
kebaikan di dunia. Kita minta rezeki dari Allah, itu adalah kebaikan di dunia. Kita minta sehat, ya Allah sehatkan saya, itu adalah kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan dalam rumah tangga, itu adalah kebahagiaan. Tapi terkadang kita sebagai umat manusia lalai. Begitu mahalnya kebahagiaan keluarga jikalau keluarga itu bermasalah. Begitu mahalnya yang namanya sehat ketika kita sakit. Maka orang bijak mengatakan, betapa banyak di antara kita yang bisa lolos daripada cobaan yang tidak baik menurut kita, cobaan musibah. Ketika kita kena sakit, itu adalah cobaan. Banyak kita lolos bersama dari itu. Kita diberikan kekurangan uang, umpamanya kekurangan materi, kita meminta kepada Allah. Kita diberikan, mungkin ada kehilangan, kematian dari keluarga kita, itu banyak yang kita bersabar di dalamnya. Tetapi orang bijak mengatakan betapa banyak di antara kita yang tidak lolos daripada cobaan kenikmatan. Betapa banyak di antara kita tidak lolos daripada cobaan kenikmatan. Bukankah kesehatan itu adalah nikmat? Tapi terkadang kita lalai. Banyak orang ketika sebelum mendapatkan pekerjaan itu umpamanya dekat dengan Tuhan, dekat dengan masjid, ya Allah luluskan saya dan sebagainya. Akan tetapi ketika mendapatkan pekerjaan itu umpamanya sudah berkurang datang ke masjid, sudah lupa dengan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Bahkan na'udzubillah, ada mungkin di antara manusia yang rela meninggalkan Tuhannya hanya tidak lolos daripada cobaan kenikmatan itu. Jadi nikmat bukan, jadi cobaan bukan hanya sekedar musibah. Cobaan yang paling berat buat kita adalah ketika cobaan itu berupa nikmat. Ketika Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, terkadang kita lalai kepada Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kehadiran kita di dunia ini bukan hanya sekedar kita hidup, kita makan dan sebagainya. Akan tetapi kehadiran kita di dunia ini bagaimana menjadikan apa yang kita raih di dunia ini itu akan bermuara sampai akhirat. Berbeda dengan binatang. Binatang itu lahir, besar, tua, meninggal, mati, selesai. Tumbuh-tumbuhan, tumbuh, besar, tua, mati, selesai. Tapi kita manusia tidak. Kita lahir, besar, tumbuh, tua, meninggal, masih menanti alam-alam lain. Oleh karena itu, sangat disayangkan kalau ada di antara umat manusia yang seperti yang dikisahkan oleh Al-Quran. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Betapa banyak di antara manusia yang minta kebaikan-kebaikan di dunia, akan tetapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq, tetapi tidak menggapai kebahagiaan akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Orang bijak mengatakan, orang yang hidup sekarang di dunia ini, kehidupan kita pada saat ini, yang kita raih pada saat ini, yang kita rasakan pada hari adalah suatu yang fakta, suatu yang nyata. Di samping kiri kanan kita ada saudara kita, di depan kita ada orang yang kita kenal, itu adalah fakta. Akhirat yang kita pikirkan pada hari ini itu adalah suatu cerita, masih suatu cerita. Sementara orang yang telah meninggal di alam barzakh sekarang,
Alam kuburan yang mereka rasakan pada hari ini orang telah meninggal adalah suatu fakta. Sementara kehidupan dunia yang sebelumnya adalah suatu kenangan. Maka kata orang bijak, jadikanlah kehidupan ketika kita masih hidup itu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Seimbangkan wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan akhirat, akan tetapi jangan lupa dunia. Menyeimbangkan dunia dan akhirat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran berkali-kali mengingatkan kepada kita bahwa akhirat itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini yang kita rasakan sementara kehidupan dunia pada saat ini adalah kehidupan sementara. Masih terngiang mungkin di pikiran kita ketika kita masih kecil di kampung. Masih ada orang tua kita di kampung atau di mana saja. Oh, ternyata umur saya pada hari ini sudah 50 tahun. Oh, umur saya sudah 60 tahun, 70 tahun. Betul cepatnya waktu berlalu. Cepat, tidak terasa. Bandingkan akhirat, walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat ada kehidupan abadi. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita menjadikan kehidupan dunia kita sebagai mazra'atul akhirah, sebagai kita menanam apa yang kita tanam pada hari ini itu akan membuahkan hasil di akhirat kelak. Karena di akhirat bukan lagi amal yang kita lakukan. Akhirat adalah apa yang kita lakukan di dunia ini untuk kebaikan kita di akhirat. Sebagai penutup, Imam Al-Ghazali membagi kelompok manusia dunia dan akhirat. Ada manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan itu harapan kita semua. Ada orang sa'idun fid dunya wa sakhirun fil akhirah. Ada orang bahagia di akhirat, bahagia di dunia, kaya di dunia, tetapi tidak bahagia di akhirat. Nauzubillah. Ada orang sakhiru fid dunya wa sa'idu fil akhirah. Ada orang di mata manusia biasa-biasa saja, tidak dianggap, tetapi di mata Allah luar biasa. Biasa-biasa di dunia tetapi luar biasa di akhirat. Dan keempat adalah sakhiru fid dunya wa sakhiru fil akhirah. Ada orang kelompok yang tidak bahagia di dunia dan tidak bahagia di akhirat. Nauzubillah wa nauzubillah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga Allah menguatkan hati kita untuk melihat suatu kebenaran adalah suatu kebenaran dan Allah menunjukkan kepada kita untuk melaksanakan kebenaran itu. Dan semoga Allah memperlihatkan kepada kita sesuatu yang tidak baik adalah sesuatu yang tidak baik. Dan Allah menggerakkan hati kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik itu. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga khutbah singkat ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ud'ullaha yastajib lakum. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa ya 'ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun.
Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanina al-mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.